Harusnya imun menyerang bakteri, virus, dan sebagainya. Dia imunnya menyerang organ tubuh kita sendiri. Kena sendi, kena kulit, kena otak, kena jantung, dan sebagainya. Itu yang disebut autoimun. Ada pasien saya, masih muda, stroke. Itu usia berapa? Ini usia 24, tapi umumnya usia tua. Iya, penyebabnya? Penyebabnya adalah APS tadi, kekentalan darah pada usia muda. Terus penanganannya gimana, Prof? Ya, minum obat pengencer darah terus, dia menjadi lebih baik. Ada pasien perempuan, ya, dia membawa laboratorium ke saya, nggak tidur dalam seminggu. Kenapa? Hasil laboratoriumnya itu anaknya positif. Dia buka Google, kalau anak positif bisa lupus, bisa ini, bisa itu, tambah pusing, nggak bisa tidur. Saya periksa, ternyata Anda tidak apa-apa. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam podcast levelupsuara.com. Nah, di episode kali ini Dini bakal ngebahas seputar penyakit autoimun yang mulai marak banget dialami oleh semua penduduk dunia mungkin ya, dan kasusnya cukup unik-unik. Nah, oleh karena itu Dini udah sama konsultan alergi dan imunologi Prof. Heru Sundaru dari Eka Hospital MT Haryono. Halo Prof. Heru. Halo. Halo Prof. Prof, kemarin aku baru baca juga nih, tanggal 10 Mei 2026 kemarin kita baru memperingati Hari Lupus Sedunia, Prof. Nah, lupus itu kan kalau nggak salah istilahnya adalah penyakit 1000 wajah ya, Prof ya. Nah, kalau mungkin bisa dibahas nih, Prof. Apa sih autoimun? Karena lupus tuh bagian dari autoimun ya, Prof. Ya, betul sekali Mbak Rini. Sebelum kita membahas autoimun, kita bicarakan imun itu apa sih? Okay. Ya. Imun itu adalah sistem pertahanan di dalam tubuh kita. Ya. Tetapi alih-alih pertahanan, kadang-kadang dia mengalami ada 3 jenis kelainan. Yang pertama adalah imunodefisiensi. Apa itu imunodefisiensi? Yaitu imunnya melemah, turun. Seperti pada penyakit AIDS misalnya. AIDS. Ya. Jadi segala macam penyakit bisa masuk kan, daya tahan tubuh kita lemah. Yang kedua adalah imun yang disebut yang hiperaktivitas atau alergi. Alergi, hiper ya, Prof. Hiper, reaksinya berlebihan terhadap sesuatu barang yang bagi kebanyakan orang itu normal. Oke. Coba bayangkan. Obat, telur, susu, bagi orang sehat tidak masalah, menyehatkan. Tapi bagi orang alergi telur, alergi susu menjadi masalah besar. Bisa berupa gatal-gatal sampai ke pingsan. Oke. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang disebut autoimun. Nah, autoimun, Prof. Imunnya itu adalah menyerang badannya sendiri. Harusnya imun menyerang bakteri, virus, dan sebagainya. Dia imunnya menyerang organ tubuh kita sendiri. Kena sendi, kena kulit, kena otak, kena jantung, dan sebagainya. Itu yang disebut autoimun. Oke. Nah, lupus adalah salah satu penyakit autoimun yang disebut 1000 wajah. 1000 wajah, betul. Artinya gejalanya bermacam-macam. Pada satu orang dia kena sendi dan kulit saja, pada satu orang kena ginjalnya, pada orang kena darahnya, kena pencernaannya, dan sebagainya. Dia kadang-kadang muncul disangka kulit aja, ini penyakit kulit, taunya lupus. Ya, dia bisa bermacam-macam. Oleh karena itu kalau tidak hati-hati nggak terdeteksi. Kira-kira gitu. Oke, berarti kalau misalnya lupus itu kan tadi 1000 wajah, berarti yang paling banyak kondisi yang dialami gejalanya tuh apa, Prof? Kalau dari 1000 misalnya mungkin 100-nya kebanyakan ini gitu. Iya betul, ya. Paling banyak tentu kadang-kadang demam yang tidak turun-turun. Demam? Iya, kasih Panadol dalam kehidupan sehari-hari. Demam lagi. Oke. Tapi biasanya nggak satu gejala, demam plus sakit sendi misalnya. Demam dan kulitnya merah-merah. Kadang yang ekstrim adalah demam, gangguan sakit pinggang, tidak nafsu makan, ya, batuk-batuk, sesek. Nah, kalau banyak organ terlibat dan lebih dari beberapa minggu nggak hilang-hilang, wajib dicurigai jangan-jangan ada autoimun. Oke. Ya, jadi kalau lupus misalnya banyak demam dan sakit sendi, ya, atau dia bisa kena paru-paru juga, sesak nafas, batuk-batuk, atau dia bahkan dia kena sampai ke otak, kesadarannya bisa menurun. Iya.
Mungkin Prof pernah ngalamin kondisi nanganin lupus yang Prof nggak habis pikir, misalnya bertahun-tahun nih dia cek, baru ketemu berapa tahun kemudian ternyata dia lupus gitu. Prof ada cerita gitu nggak? Oh bisa. Gimana tuh Prof? Misalnya dia kok demam nggak hilang-hilang, kita periksa kencingnya, ternyata di situ mengandung protein dan sel-sel darah yang berlebih. Dia tidak ada infeksi saluran kencing, dan ternyata dikumpul-kumpulin gejalanya itu cocok untuk gejala lupus. Jadi kita periksa laboratorium yang mendukung pemeriksaan badan kita, pemeriksaan fisik, dan ternyata lupus. Obatnya tentu sangat berlainan. Ya. Yang paling penting dari lupus atau penyakit autoimun adalah pertama, kenali sedini mungkin. Ya. Kenapa mesti dikenal sedini mungkin? Kenapa, Prof? Takut lama tidak diobati dia akan merusak organ-organ tubuh. Oke. Anda bayangkan kalau dia lama tidak dikenal, kemudian sudah kena ginjal, jadi gagal ginjal. Hanya laporan orang-orang lupus diketahui setelah dia gagal ginjal, setelah cuci darah. Kasihan Baru kan? ketahuan dia lupus, padahal harusnya kalau ditangani awal nggak sampai gagal ginjal ya Prof ya. Oke. Prof waktu itu mungkin pernah kasus nanganinnya berapa lama sampai akhirnya ketemu, oh ini ternyata lupus gitu. Pernah ada yang sampai bertahun-tahun? Kalau kita yang waspada ya cepat sekali. Cepat sekali. Dalam beberapa minggu kita sudah tahu oh ini lupus. Gitu. Oke. Ya. Terus mungkin kebanyakan kalau misalnya lupus yang dialami itu usia berapa sih Prof? Lupus yang ngalamin tuh kebanyakan usia berapa tuh Prof? Oh. Masih muda kan? Makin kesini makin masih muda. Usianya? Jadi bisa antara 15 tahun sampai umur 45 tahun gitu, kebanyakan, sebagian besar. Ada lupus pada anak-anak. Ada. Tapi lupus pada orang tua juga ada. Tapi mayoritas adalah dalam usia produktif. Mayoritas adalah perempuan. Oke. Kenapa perempuan, Prof? Iya. Kadang terjadinya lupus atau penyakit autoimun itu adalah pertama ada faktor genetik. Genetik, karena turunan ya Prof ya? Iya. Tetapi genetik aja tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemicunya. Oke. Ya. Sinar matahari yang berlebihan, infeksi virus, stres yang berlebihan, ya. Itu semuanya memicu, bukan penyebab, pemicu. Ya. Jadi orang-orang yang punya bakat, kalau tidak ada yang pencetusnya tidak akan terjadi. Oke, pemicu ya Prof. Pemicu, ya. Kelelahan yang berlebihan misalnya. Stres juga bisa berarti Prof? Stres yang berat, ya salah satu. Tapi stres, banyak orang stres tapi tidak menderita penyakit autoimun kan? Oh, oke. Ya. Prof, tapi kalau misalnya dari kategori lupus yang pernah Prof temuin tuh paling muda usia berapa sih Prof? Ya, bisa umur 12, 13. 12 tahun, ya, 13 tahun. Ya, tetapi saya orang dewasa. Ya. Dia umur 12 sudah kena. Kenapa Prof sebabnya? Ya, genetik ya? Ya genetik biasanya. Atau kena infeksi virus tadinya. Jadi infeksi virus itu akan menyerang organ tubuh. Ya. Sehingga terjadi peradangan di situ, menimbulkan dalam istilah medis adalah antigen baru. Antigen, antigen itu adalah di sini ada daya tahan tubuh nih, imun nih, akan menyerang antigen ini. Tapi secara tidak langsung menyerang antigen juga menyerang organ karena itu mirip antara antigen virusnya sama antigen organ. Jadi organnya juga ikut kena jadinya. Prof, tapi kan kata Prof tadi usia 12, 13 tahun gitu Prof ya. Sebenarnya hingga saat ini kan penelitian tentang autoimun terus berkembang ya Prof ya. Ada penyebab nggak sih itu Prof? Apa udah ada ketemu nggak sih penyebab orang bisa mengidap autoimun gitu Prof? Sampai sekarang tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Jadi tetapi ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, polusi segala macam, ada faktor hormon pada lupus. Kenapa hormon? Hormon perempuan. Betul. Makanya penderita lupus kebanyakan perempuan. Perempuan, penderita lupus kebanyakan perempuan. Perempuan. Ya. Nah, kenapa jenis hormon tertentu pada perempuan menyebabkan lupus? Jenis hormonnya apa Prof kalau kayak gitu? Estrogen. Kita belum estrogen. Betul. Estrogen. Ya. Yang diduga sekarang estrogen, bagaimana hormon itu memicu lupus kita juga tidak tahu pasti. Tapi kenapa
kebanyakan orang lupus itu perempuan gitu. Oke. Berarti kalau misalnya hormon estrogen kan usia produktif hormon terus Iya. diproduksi ya Prof ya. Iya. Kalau misalnya usia tua berarti kalau misalnya ketika dia sudah menopause misalnya itu risiko lupusnya berkurang berarti Prof atau Betul bahkan sekali. bisa remisi. Betul sekali. Oke. Ya. Oke. Betul sekali. Oke. Tetapi estrogen bukan satu-satunya faktor. Ada faktor yang lain. Tidak semua orang-orang dengan lanjut usia tidak kena lupus. Kan ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormon. Oke. Ya. Ya kalau dia nggak punya genetik secara nggak ada, ya mungkin tidak terjadi. Oh. Jadi kalau misalnya genetik dia emang nggak ada, ya mungkin bisa aja jadi faktor karena lingkungan. Iya, gitu ya, Prof. betul. Jadi orang-orang yang udah ada genetik autoimun mungkin dari orang tuanya atau dari turunannya mungkin harus berhati-hati untuk Betul. gitu ya Prof ya. Nah itu kan tadi ngomongin lupus ya Prof ya. Mungkin kita bahas beranjak ke kasus-kasus autoimun yang kalau kata kita bilang sekarang udah aneh-aneh gitu Prof. Unik-unik gitu. Maksudnya psoriasis gitu kan salah satu autoimun juga gitu Prof. Mungkin kategori autoimun yang paling banyak nih di dunia gitu yang paling banyak ditemukan itu apa sih Prof? Selain lupus? Ya, lupus ada namanya rheumatoid arthritis. Itu yang menyerang sendi-sendi. Jadi penyakit autoimun itu bisa menyerang satu organ seperti tiroid sini, ya, diabetes. Tetapi bisa juga menyerang yang disebut sistemik, berbagai organ sekaligus. Ada yang sendi bersama paru-paru, ada yang kena darah bersama ginjal. Jadi anak paru-paru bersama sendi. Jadi kadang-kadang ada segala macam sendi kena semua. 4-5 organ kena sekaligus. Ya. Apa tadi nama autoimun Prof? Ya pada lupus itu bisa yang nyerang sekaligus. Iya, sekaligus banyak itu bisa. Namanya sistemik. Sistemik itu akut aliran darah. Beberapa organ terkena sekaligus. Ya, kayak sistemik sklerosis. Itu menyerang pembuluh-pembuluh darah sama jaringan ikat sekitarnya. Gejalanya kuku kita biru. Kuku biru. Iya, kebiru-biruan. Ya Raynaud itu, ya. Tebal rasanya. Ya. Nah, pucat kalau kena dingin, terutama kalau kena dingin. Itu dingin sekali. Dan itu bisa salah satu seolah-olah kita hanya kena kulit kita jadi pucat kalau dingin. Tetapi bisa juga dia bersama-sama dengan kena paru-paru. Paru-parunya jadi sesek. Ya, bersama-sama dengan gangguan jantung misalnya, irama jantungnya menjadi tidak teratur. Ya, atau gangguan menelan. Atau gangguan di usus besar. Ya, mules terus perutnya, mencret terus. Banyak ya Prof gejalanya. Ya. Makanya kenapa disebut 1000 sistemik, wajah. ya. Oke, Prof, tapi sebenarnya kalau kategori tadi kan Prof bilang ada pencetusnya karena genetik, ada pencetusnya juga karena gaya hidup juga gitu Profnya. Kalau makanan olahan, ada yang bilang nih, sekarang tuh makin marak orang pengen serba instan, terus kayak malas gerak dan segala macam, akhirnya nyetok makanan olahan di kulkas gitu, misalnya nugget ataupun makanan-makanan beku lainnya gitu. Itu bisa menyebabkan autoimun juga? Ya, itu yang disebut barangkali ultra processed food. Ya. Ultra processed food. Nah, itu teorinya adalah tubuh itu nggak biasa menghadapi hal tersebut. Ya, dimakan terjadi peradangan di usus, khususnya usus besar. Ya, akibatnya terjadi peradangan. Makanan itu yang seharusnya tidak diserap masuk darah menjadi bisa terserap. Itu benda asing. Kan sekarang banyak makanan-makanan aneh gitu ya. Sehingga tubuh itu heran nih. Ini ada manusia asing nih, ada benda asing di masuk tubuh. Ayo kita serang. Itu menyebabkan peradangan. Peradangan itu menyebabkan kerusakan organ. Ya, jadi intinya ada terjadi peradangan. Sel-sel imun menyerang benda asing yang masuk tubuh kita. Ya. Jadi terjadi penyakit autoimun. Ya. Berarti artinya semakin sering seseorang mengkonsumsi makanan olahan, semakin besar risiko untuk autoimun juga. Begitu kiranya. Apakah karena faktor pengawetnya, Prof, atau perubahan dari si bentuk makanan, misalnya ayam yang tadinya bentuknya ada tulangnya, ini cuman kayak bulat doang gitu atau gimana? Enggak, ya. Mungkin ya pengolahannya menggunakan zat-zat yang
pengawet, pemanis atau dan sebagainya. Ya, kan sekarang banyak makanan yang dimodifikasi demikian rupa betul. sehingga merupakan benda asing di tubuh kita. Oke. Terus tadi kan Prof juga sempat singgung tuh kalau misalnya ternyata bisa kedinginan dan segala macam. Terus ada beberapa orang nih ada namanya kategori alergi dingin. Nah, apakah itu alergi dingin dengan ruam, dengan bentol-bentol kayak gitu? Apakah itu bisa menyebabkan seseorang terkena autoimun juga kah? Kita harus bedakan alergi dan autoimun tadi kita bilang. Betul. Pada alergi dingin ada. Jadi kalau dia megang es yang dingin, bengkak tangannya. Ya itu bukan autoimun, itu alergi. Karena orang normal megang dingin nggak apa-apa. Pada orang alergi pegang dingin dia bengkak-bengkak tangannya gitu loh. Ada yang begitu. Ada kena udara dingin sekali sesak nafas. Itu memang karena pemicunya pemicu dingin, tapi tidak menimbulkan autoimun. Autoimun itu biasanya sistemik ya kalau yang dingin. Oh iya, betul. Kalau autoimun tuh seluruh tubuh ya, Prof. Iya, sekaligus serempak yang kayak 2-3 organ minimal. 2-3 organ. Iya. Kalau alergi satu Alergi biasanya. ya bisa satu, bisa juga banyak. Bisa juga banyak. Oke, Prof. Tapi yang sempat kemarin juga aku cari tahu soal autoimun ini, Prof. Kategori autoimun yang bisa menyebabkan seorang perempuan itu tidak bisa hamil ataupun ketika hamil 3 bulan keguguran, itu ada karena sebab autoimun juga, Prof? Banyak sekali. Oh iya. Ya. Jadi itu yang paling sering autoimun itu yang disebut APS. Apa itu APS? Antiphospholipid syndrome. Ya. Antiphospholipid syndrome itu menyebabkan kekentalan darah. Kekentalan darah, Ya. pengentalan darah. Ya, darah atau pembekuan darah yang tidak wajar. Ya. Pada orang-orang ibu-ibu hamil, ya, kekentalan darah itu menyebabkan pembuluh darahnya itu tersumbat, sehingga si janin atau calon bayi itu tidak berkembang, gugur. Paling sering adalah gugur di bawah 3 bulan. Bayi umur 2 bulan gugur, nggak sampai 3 bulan udah gugur, ya. Ataupun kalau sampai dia melewati 3 bulan, bayinya meninggal di dalam. Atau kalau sampai 7 bulan, 8 bulan, bayinya kecil. Ya, karena aliran darah ke namanya plasenta, ari-ari, itu tersumbat semua. Ya. Jadi perkembangan janinnya nggak maksimal ya. Tapi sekarang kalau begitu diketahui sekarang, ada obatnya. Obatnya apa tuh, Prof? Ya itu diencerin darahnya. Oh, pengencer darah. Pengencer darah. Oh, yang suka diminum sama orang sakit jantung itu, Prof? Tetapi suntik, Mbak. Oh, disuntik. Iya, suntik tiap hari. Oke. Ya. Setiap hari, Prof? Setiap hari. Kehamilan? Selama kehamilan. Oh. Sampai menjelang persalinan. Prof pernah menangani kasus? Pernah. Mungkin bisa di-share, maksudnya ketika banyak orang yang penyebabnya hamil gugur itu karena misalnya kesalahan si ibu lah segala macam, mungkin bisa dijelasin sama penonton gitu, Prof. Maksudnya gejalanya seperti apa tuh, Prof, kategori? Ya. Jadi kalau orang keguguran di bawah 3 bulan selalu gugur, salah satu, tidak semuanya, salah satu penyebabnya adalah yang disebut antiphospholipid syndrome. Itu yang paling sering. Betul. Jadi kalau seorang sudah pernah sekali atau 2 kali kejadian keguguran, maka dia harus diperiksa apakah si pasien ini mempunyai gejala antiphospholipid syndrome. Ya. Kemudian ada juga penyakit lupus misalnya. Lupus. Kalau lupusnya masih aktif, tidak dianjurkan untuk hamil. Betul. Akan gugur. Oh, harus ditanganin dulu lupusnya. Iya, lupusnya ditenangin dulu 6 bulan, baru dia hamil. Oke. Dan penyakit-penyakit autoimun lain kayak tiroid, kayak rematik, ya tidak dianjurkan tuh hamil. Tenangkan dulu, baru boleh hamil. Oh, emang risikonya apa, Prof? Ketika dia lagi kambuh flare-nya gitu, maksudnya si kumat lah gejalanya gitu, dan memaksakan untuk hamil, atau tiba-tiba kita nggak tahu nih ternyata dia hamil gitu dan harus. Banyak faktor, tapi salah satu yang paling penting adalah peradangan kronis. Oke. Peradangan kronis itu akan menggerogoti sistem bayi dan plasenta maupun pembuluh darahnya tadi, sehingga tidak optimal untuk hamil, malah sering gugur.
Jadi peradangan itu harus ditenangkan dulu. Oke. Ya. Jadi sayang belum nanti kalau peradangan dipakai obat-obatannya mesti banyak kan. Obat-obatannya banyak juga akan mengganggu dampaknya ke perkembangan janin. Oke, Prof tadi kan Prof sempat singgung bahwa ternyata pernah nangani kasus 3 bulan keguguran, 3 bulan keguguran gitu kan. Mungkin bisa di-share dok Prof kasusnya tuh seperti apa sih Prof agar kita lebih aware gitu. Maksudnya tanpa menjelaskan identitas pasien. Oke. Kalau seorang ibu ya punya hamil 2 bulan, gugur lagi, cek darahnya. Cek darah. Iya. Oke. Nanti di situ akan ketahuan. Oke. Dia menderita autoimun yang disebut antifosfolipid. Juga dilihat apakah dia ada gangguan tiroid. Tiroid juga begitu bisa. Tapi yang paling sering tadi antifosfolipid. Jangan lupa lupus yang belum tenang pun juga akan menyebabkan keguguran. Jadi autoimunnya harus ditenangkan dulu baru hamil. Sekali lagi, tapi autoimun itu bukan satu-satunya faktor. Betul. Ada faktor lain yang berarti kewenangan dokter obgyn. Obgyn itu kandungan. Ya. Jadi kalau autoimunnya ke dokter autoimun, kalau yang lain tentu kewenangan dokter obgyn. Oke. Prof waktu itu penanganannya seperti apa Prof? Maksudnya dia butuh pengobatan berapa bulan dulu sampai bisa hamil tuh waktu itu pasien Prof Heru? Ya, saya katakan tadi autoimun itu adalah salah satu faktor untuk kehamilan. Ada faktor yang lain tentu kewenangan dokter obgyn saya bilang. Tapi kita nanti kita lihat ada pengentalan darah ya kita melalui pengobatan suntik namanya heparin. Heparin. Ya kita akan suntik sampai menjelang persalinan. Ya. Tapi kalau misalnya udah bayinya sehat, nggak ada pengaruh heparinnya ke bayinya nggak ada. Jadi nggak usah takut. Lahir sehat, nggak usah takut. Dan sangat didambakan. Orang yang keguguran terus punya anak, sangat bahagia sekali keluarganya. Jadi tetap bisa sebenarnya Prof ya, selama dikendalikan si autoimunnya itu sendiri ya Prof. Nah, jadi saya akan tekan sekali bahwa menderita penyakit autoimun bukan vonis. Bukan vonis. Tetapi bisa diperbaiki atau dalam istilah kedokteran remisi. Remisi itu tenang, meskipun untuk itu memerlukan obat. Jangan takut. Obat-obat autoimun biasanya aman, ya. Orang takut nanti kropos tulangnya, ginjal rusak. Jangan takut. Justru kalau tidak diobati autoimun, ginjalnya bisa rusak. Janinnya nggak berkembang dengan baik. Betul. Ya. Jadi jangan takut. Oke, berarti kategori Prof remisi itu artinya autoimunnya tidak hilang, tapi terkontrol ya Prof gejalanya. Jadi hamilnya tetap bisa, terus olahraga tetap bisa gitu ya Prof ya. Iya, seperti orang normal lah. Betul. Ya. Bedanya dengan orang normal adalah minum obat ya untuk mendapatkan remisi yang sempurna. Remisi sempurna seperti orang sehat aja. Ya, seperti orang sehat. Oke, tapi kategori pengecekan dari autoimun tuh hanya tes darah aja Prof atau perlu melakukan serangkaian tes gitu atau gimana Prof Heru? Yang disebut remisi atau itu adalah dari wawancara, bagaimana apakah terganggu hidupnya. Betul. Pemeriksaan badan, istilah kedokteran penilaian fisik. Oh, dia tidak sakit sendi, tidak ada bercak merah, dan pemeriksaan laboratorium tentunya yang menentukan bahwa autoimunnya terkendali. Jadi tidak hanya kita mengandalkan pemeriksaan laboratorium, juga kehadiran pemeriksaan fisik dan wawancara. Iya. Jadi dia harus kontrol ke dokter tentu dua ini, plus laboratorium, sehingga kita katakan oh ini dalam keadaan terkontrol. Ya. Jadi dalam dunia kedokteran itu penyakit ada dua, bisa disembuhkan. Itu contoh TBC sembuh. ya betul. Tifus sembuh, demam berdarah sembuh. Tetapi coba bayangkan, apakah kencing manis bisa sembuh? Nggak bisa. Darah tinggi bisa sembuh? Nggak bisa. Autoimun juga demikian, bisa dikontrol.
Oke. Ya. Jadi kategorinya kalau udah dinyatakan autoimun, udah dinyatakan diabetes, sudah dinyatakan hipertensi, itu tidak bisa disembuhkan atau dihilangkan, tapi bisa dikontrol ya, Prof? Iya, dikontrol untuk mencegah terjadinya komplikasi. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pengobatan nih, Prof, kategorinya seperti apa sih, Prof? Pengobatan autoimun, maksudnya semuanya tanpa bedah kah atau ada autoimun yang mengharuskan bedah gitu? Nah, tergantung berat penyakitnya. Kalau yang ringan itu biasanya dia cuman obat yang sederhana aja kok. Kayak lupus misalnya yang ringan tuh mungkin membutuhkan obat yang hidroksikloroquine. Betul. Ini kelainannya cuman kulit sama sakit sendi. Betul. Dia tidak memerlukan pengobatan yang sangat kompleks, enggak. Makin berat gejalanya, makin banyak obatnya. Betul. Kalau sudah kena ginjal, kena ini sebenarnya, ya dia menggunakan obat yang disebut imunosupresan, menekan sel-sel imunnya. Oke. Ya. Nah kalau lebih berat lagi punya ginjal, cuci darah akhirnya, transplantasi ginjal nantinya. Soal banyak anak muda nih, gaya hidupnya tuh makin males gerak gitu, dan makannya pengennya yang instan-instan aja, Prof. Mungkin Prof saat ini menemukan gak sih, Prof, kasus autoimun yang makin sering dialami sama anak muda gitu usianya? Ya ada 1-2 sih. Iya. Ya, tapi karena sekali lagi itu ada faktor genetik. Betul. Kan. Nggak semua anak muda menggunakan gaya hidupnya gitu terus pasti kena autoimun. Dia harus punya bakat dulu. Ya, bakat, kemudian juga polusi udara kita di sini juga nggak bagus, bisa kena infeksi virus. Baru gaya hidup yang kurang sehat itu ya bisa kena tentu. Bisa kena. Contohnya apa, Prof, yang paling ya misal orang kurang tidur, begadang melulu, ya, terus minum yang mendekak alkohol atau hidup nggak sehat, yang nggak karuan-karuan hidupnya ya pastilah kena. Walaupun nggak punya bakat tapi karena gaya hidup tadi ya, paling tidak dia penyakit lain ya, penyakit stroke atau apa dan sebagainya. Ya. Prof, satu lagi, saya barangkali pernah ingat ada pasien saya masih muda stroke. Padahal orang stroke itu ya kena darah tinggi, kena sakit gula, kena kolesterol, tapi umumnya usia tua. Iya, itu usia berapa? Ini usia 24. 24 tahun. Ya kena stroke. Penyebabnya? Penyebabnya itu APS tadi, kekentalan darah pada usia muda. Ternyata dia karena autoimun tadi, yang APS tadi. Iya. Terus penanganannya gimana, Prof? Ya, minum obat pengencer darah terus, dia menjadi lebih baik. Ya. Seumur hidup berarti, Prof, udah kayak gitu? Iya, sebaiknya iya, karena autoimun penyakit seumur hidup. Berapa lama, Prof, kalau misalnya udah kayak gitu minum obatnya, terus apakah keseharian dengan obat itu akan terganggu gitu, Prof? Enggak ya, Prof? Enggak, hidup seperti orang sehat aja. Sekarang sehat. Ada larangan nggak waktu itu sama pasien, Prof? Iya. Larangan merokok, larangan minum alkohol dan segala macam. Iya, tentu saja. Pasti ya. Faktor-faktor itu mesti ikut berperan. Iya. Ya. Jadi dia hidup sehat, olahraga, kolesterolnya nggak tinggi, ya seperti halnya yang penyakit stroke yang lain. Tapi akhirnya beliau kontrol, masih rutin kontrol. 6 bulan sekali kalau kayak gitu ya? Iya bisa, 6 bulan kadang-kadang. 6 bulan kadang-kadang. Waktu itu prosesnya menemukan, dinyatakan dia kena APS dari darah. Dari darahnya. Iya. Dari umur. Masa orang muda bisa stroke sih? Iya kan? Kecuali pecah pembuluh darah pasti ya. Ini enggak ada fotonya. Ya pasti penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah pada anak muda ya APS itu cakut autoimunnya mengentelin darah. Berarti waktu itu datang dalam kondisi ke IGD dalam kondisi stroke pelok berarti. Iya. Setengah nggak gerak dan segala macam itu. Ada ya, Prof, ya, maksudnya bisa ke stroke kayak gitu ya, Prof, ya, mungkin? Bisa, Bang. Tiba-tiba jantung gitu, Prof, ada lagi kasus seperti itu? Harusnya ada. Tapi aku belum pernah nemukan. Berarti artinya kalau misalnya kita kena penyakit kronis di usia muda, padahal mungkin ya gaya hidupnya nggak jorok-jorok banget gitu, kayaknya harus curiga. Iya, curiga. Autoimun. Iya, autoimun. Ya. Tapi ada yang bilang juga kalau autoimun salah satu pemicu dari kanker, benar nggak sih? Betul. Kok bisa, Bro? Bukan pemicu ya, ikut berperan autoimun, ikut
potensi untuk bisa jadi kanker. Limfoma banyak kan sering. Ya, jadi limfoma tuh kanker darah ya? Pembuluh getah bening. Kelenjar getah bening. Iya. Oke. Ya. Kenapa Prof kaitannya dari autoimun bisa jadi ke kanker atau limfoma tadi? Ya, itu pemicu aja namanya tadi, pemicu kanker. Ya. Tetapi kanker sendiri bikin autoimun juga sebaliknya. Gimana Pak? Gimana? Kanker sendiri bisa ke arah autoimun juga. Ke arah autoimun juga. Iya. Oke, karena dia menimbulkan antigen baru di kankernya. Jadi kalau ada antibodi, ya, ada imun yang menyerang hal yang baru di kanker ini, timbullah autoimun. Berarti kalau misalnya udah kena nih autoimun, terus cikal bakal dia ke kanker, pengaruhnya gara-gara gaya hidup juga? Iya bisa. Ya jadi orang-orang kanker juga kita curiga aja autoimunnya diperiksa nanti. Orang-orang kanker. Sebaliknya orang-orang kanker juga nanti punya nggak autoimun nanti. Oke. Yes, tapi ada nggak Prof kasus yang Prof temui gitu dari autoimun menjadi limfoma tadi? Saya belum, tapi di kepustakaan apa terjadi. Jadi suatu survei ini bisa terjadi. Jadi kita sebagai dokter harus waspada. Kalau orang ada kanker, jangan-jangan ada autoimun. Sebaliknya orang autoimun juga waspada nih. Suatu hari karena obat-obat jangka panjang kan kita tidak tahu nantinya. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Prof temuin gitu kasus-kasus paling banyak itu autoimun pada kulit tandanya atau gimana sih Prof? Ya tergantung kepada kita. Bisa kena darah. Ya kan kalau autoimun bisa kena sel darah merah, sel darah putih, trombosit namanya. Bisa kok turun nih. Apa sebabnya? Dicari mungkin ada autoimun. Oke, kalau misalnya nih, ya jangan saya sih, misalnya contohnya orang lain gitu. Orang lain dinyatakan, oke, kamu ada autoimun misalnya, didiagnosis autoimun. Kamu minum obat ini setiap hari gitu dan jangan sampai terjadi pencetus flare-nya atau kekumatannya gitu, Prof. Apa aja gaya hidup yang harus diterapkan oleh orang dengan autoimun, Prof? Atau setiap autoimun itu beda-beda? Setiap imun beda-beda betul. Ya, kita harus tugas dokter adalah memberikan penjelasan. Apakah autoimun yang bersangkutan? Terus, kenapa kamu harus minum obat terus? Supaya namanya dalam istilah dokter compliance. Compliance itu adalah ketaatan berobat. Dia harus selalu menjaga supaya imunnya nggak bergejolak, nggak nambah lagi, ya. Misal dari gejala lain nggak komplikasi. Jadi kita dan pola gaya hidup sehat itu sangat penting. Olahraga, makannya bergizi, jaga berat badan, itu semuanya wajib dimonitor oleh dokternya dan tentu saja kerjasama dengan pasien. Ya, jadi kalau dokter maksain gitu aja, kalau pasiennya nggak mau gimana? Iya lagi, kalau saya misalnya dilarang capek-capek gitu kan, tapi dia begem terus, betul, dia harus punya otot yang gede kan, gimana ya? Harus disesuaikan berarti ya Prof ya. Tapi kalau dari makanan ada nggak Prof? Misalnya makanan pecut, mungkin tadi makanan olahan juga ya dihindari. Gitu. Misalnya dari makanan-makanan yang dilarang untuk nggak boleh asem lah, nggak boleh kopi atau itu ada nggak? Itu tergantung penyakit ya. Ya, ada penyakit yang pernah dengar kata apa Prof? Yang pantang tepung itu. Pantang tepung. Iya, ada yang gitu. Itu pada penyakit pencernaan ya ada hasilnya juga. Ada. Jadi ada. Disarankan untuk kurangi tepung-tepungan gitu loh. Manis enggak. Pokoknya hidup olahraga yang penting juga. Betul. Jangan mager ya Prof. Kalau di sini timku kayaknya agak mager nih Prof. Prof, tapi dari sisi pengelolaan autoimun supaya nggak kambuh tuh gimana sih Prof? Karena kan banyak orang nih, kok tiba-tiba kambuh, perasaan saya biasa aja gitu gaya hidupnya gitu. Jadi pengelolaannya gimana? Jangan stres. Iya betul. Jadi orang supaya jangan kambuh, ya tentu dia harus mengunjungi dokter. Ya. Soalnya suka kadang menilai diri sendiri. Ya, jangan kambuh ya. Betul nggak cara hidup dia? Sebagai manusia tentu banyak persoalan dalam diri dia.
Ya kan? Stres, nggak bisa Stres. kontrol ya Prof ya. Minum obatnya teratur apa enggak, gaya hidupnya bagaimana. Ya itu kita wajib kerjasama antara pasien dan dokter. Tidak bisa dokter menentukan terus, begitu pula tidak bisa pasien menentukan sendiri. Betul. Biasanya pasien ngerasa dirinya udah sehat. Betul. Ngapain saya udah tahu pengobatannya nggak ke dokter lagi. Nah sekali-kali kontrol lah. Meskipun tidak sakit, dia datang ke dokter. Dok, gimana saya keadaan sekarang? Oke. Ya kan? Kalau nggak dia menilai diri sendiri, nggak bisa. Orang lain yang menilai. Betul. Ahlinya yang menilai. Apakah kategorinya Ya, tetap baik remisi atau apa enggak? remisi atau Betul. enggak, Ya. gitu ya Prof ya. Supaya tidak terjadi kerusakan organnya. Tahu-tahu kembali lagi dia udah nggak karuan-karuan badannya. Ada Prof ya kayak gitu? Ada. Dia Orangnya ngobatin bandel. diri sendiri. Oh, gimana caranya? Iya. Berdasarkan chat GPT, Iya kan. AI? Iya, betul. Ya, banyak Prof ya, banyak gitu. sekarang. Terus Prof, Nah, cara nanganinnya gimana kalau pasien lagi? ya apa-apa? nasehatin lagi kembali. Oke. Ya, kamu jangan berobat sama dokter AI, sama AI. dokter Google gitu loh, atau dokter TikTok gitu. Ya sekali-kali ke saya lah gitu misalnya. Ya, dia bingung sendiri. Jadinya malah bingung ya Prof ya, Iya. karena berobat dengan berdasarkan Google, dokter Google dan AI itu tadi sendiri gitu ya Bro. Dia malah bingung sendiri. Kadang-kadang. Terus akhirnya? Suatu hari ada pasien perempuan, ya, saya cerita nih. Dia membawa laboratorium ke saya, nggak tidur udah seminggu. Kenapa? Hasil laboratoriumnya itu ANA-nya positif. ANA adalah screening untuk autoimun. Anda. Ya, nggak betul. Dia buka Google. Kalau ANA positif bisa lupus, bisa ini, bisa itu, tambah pusing, nggak bisa tidur. Nah, lalu kita dengerin sebagai dokter, periksa. Lalu diterangin, ini anak itu tidak menjamin Anda tuh penyakit autoimun. Saya periksa, ternyata Anda tidak apa-apa. Sehat, senang dia. Waduh, dia meluk-meluk sampean. Karena dia takut kalau autoimun itu akibatnya cuci darah segala macam. Nah, itu tandanya jangan selalu percaya pada Google sama TikTok. Kadang malah Google, kadang malah chat GPT. Bingung dia. Itu bikin kita overthinking. Iya, Prof, overthinking. ya. Harusnya ketemu langsung bener nggak sih gitu Iya, kan. betul. Dan kalau misalnya seandainya benar, gak nerka-nerka pengobatannya. Kalau misalnya enggak kan jadi malah tenang gitu, bisa tidur lagi ya Prof ya. Iya, akhirnya tidur benar. Lebih tenang tuh waktu itu Iya. Prof ya. Prof, tapi aku jadi penasaran tadi Prof juga ngebahas soal bagaimana autoimun tuh kebanyakan dari keturunan atau genetik. Artinya apakah ketika anak muda gitu yang mau menikah gitu direkomendasi nggak sih untuk periksa autoimunnya dulu, karena kan menghindari untuk tadi kehamilan yang apa keguguran gitu, ataupun menghindari anak memiliki kondisi autoimun yang sama. Sekarang saya tanya balik. Kalau Anda kata saya punya penyakit risiko, Anda sudah saling cinta, apa akan memutuskan? Kayaknya enggak deh, Bro. Nggak mungkin kan? Iya. Iya. Kalau udah kayak gitu gimana, Iya. Bro? Ya boleh periksa, tapi itu tidak diwajibkan. Betul. Yang sekarang diwajibkan hanya untuk HIV, untuk hepatitis virus, B, C segala. Tapi untuk autoimun tidak diwajibkan. Oke. Kalau Anda udah saling cinta, bagaimana? Iya benar. Tapi kalau jelang kehamilan mungkin direkomendasikan ya Prof ya? Iya. Karena tadi khawatir keguguran Iya, dan betul. segala macam gitu Prof ya. Iya. Oke, tadi dari sisi ini Prof, dari sisi di Indonesia tuh sebenarnya kalau penanganan autoimun tuh kayak gimana sih Prof saat ini gitu? Apakah sudah sepenuhnya kebanyakan di cover pemerintah kah, atau kan sekarang tuh kebanyakan penemuan kasusnya pada anak kah, atau gimana Prof kalau di Indonesia? Sekarang BPJS pun di cover sama BPJS, ya. Dan banyak ahli-ahlinya sekarang, rumah sakit makin banyak ahli-ahli klinik itu banyak sekarang. Jadi nggak usah khawatir, ya. Mereka mumpuni lah. Rasanya nggak usah khawatir. Nggak usah takut ya Prof ya, udah banyak sekarang dokter autoimun di Indonesia ya. Termasuk Prof juga juniornya banyak nih kayaknya di rumah sakit. Banyak. Minatnya banyak berarti Prof? Ya lumayan. Oke. Ya, sudah hampir tersebar seluruh Indonesia sekarang. Oh dulu memang jarang. Kita mendidik terus di sini. Prof, tapi kalau misalnya dari sisi penyakit alergi nih, kita beranjak ke alergi lah. Contohnya misalnya asma ya Prof ya. Banyak orang yang pengen asma tuh pengen olahraganya cukup ekstrim. Sebenarnya dilarang nggak sih Prof? Sepanjang dia terkontrol baik.
Tetap boleh, Ya, Prof? tetap boleh sepanjang dia terkontrol. Asma juga nggak bisa sembuh, Mbak. Oh iya. Iya. Nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan asma tuh. Enggak lah. Oke, berarti kategorinya terkontrolnya dengan Ya, cirinya? terkontrol kita dengan wawancara. Dia tidak terbangun malam. Dia jarang pakai obat semprot. Dia terkontrol dengan baik lah. Atau pakai obat semprot sekali tapi dia hidup dia seperti orang normal. Ya, kita katakan terkontrol. Hanya kontrol sekali-sekali ke dokter. Tidak wajib tiap bulan. Ya, kalau dia secara spirometri itu tes paru-paru baik, hidupnya baik, ya sudah. Dia terkontrol baik, hidup seperti orang normal saja. Oke. Berarti kalau misalnya asma, obat apa? Inhaler. Inhaler yang nyebutin. Kalau inhaler itu dipakainya hanya kambuh aja ya, Prof ya? Boleh nggak dipakai misalnya saya mau naik gunung nih, pakai inhaler dulu atau gimana, Prof? Tergantung situasinya, kondisi asmanya bagaimana, derajatnya. Ada orang yang munculnya sebulan sekali atau 6 bulan sekali kadang-kadang. Ya, jadi dia hanya pakai kalau perlu aja. Tapi manakala dia hampir tiap hari, dia mesti pakai tiap hari. Kalau dia lepas obat, ya sesak, ya mesti pakai obat terus. Oh, sampai dia nggak ngalamin sesak lagi. Iya. Oke, berarti artinya obat itu hanya dipakai ketika dia mengalami sesak. Tapi boleh dijadikan persiapan untuk olahraga ekstrim, misalnya mau naik hiking, naik gunung, ataupun panjat tebing gitu. Ya itu tadi dokternya pribadinya dia harus menentukan dia ini dalam posisi terkontrol baik apa tidak. Oke. Ada yang kadang-kadang sosoknya mendadak, langsung masuk rumah sakit. IGD. Ada yang begitu. Nah, untuk itu dia kadang-kadang dia memerlukan obat teratur karena ininya terlalu sensitif. Oke. Mungkin obatnya dipakai tiap hari, meskipun dia tidak ada gejala. Kalau gejalanya tiba-tiba dia langsung masuk rumah sakit. Oke. Ya, ada yang begitu. Berarti artinya ketika kita misalnya kita tahu nih mau olahraga ekstrim misalnya panjat tebing ataupun hiking misalnya, sebaiknya cek dulu ke dokter gitu. Iya. Ya, ada termasuk orang yang mudah sesak apa tidak. Ya. Termasuk derajat asmanya tuh, misalnya kalau ringan ya silakan. Bawa obat sangu obat jangan lupa. Ya, sebelum aktivitas dia pakai dulu obatnya, lebih baik. Nanti waktu dia naik gunung ya dia pakai. Oh, kalau sesak gitu ya. Dan selalu persediaan obat harus selalu ada. Oke. Prof, tapi kalau misalnya dari sisi asma, sebenarnya asma kan kategorinya alergi ya, Prof ya? Ya. Itu pencetusnya beda-beda atau kebanyakan apa sih, Prof? Beda-beda. Kebanyakan apa, Prof? Kebanyakan ya debu. Debu rumah ya, bukan debu di jalan. Iritasi, polusi, ya. Kadang-kadang karena obat juga ada, karena makanan juga ada. Ada beberapa orang kalau makan makanan tertentu dia sesak. Bisa. Prof pernah nemuin kasus Pernah. gitu? Karena apa, Prof? Ya Karena makanan misalnya. Contohnya? Telur misalnya. Ya tapi tiap orang nggak bisa disamaratakan. Tiap orang berbeda-beda. Betul. Ya. Berarti artinya semua kondisi nggak bisa disamaratakan. Bisa. Ya. Termasuk juga penanganan di rumah. Iya, ya, Prof, betul. Ya. Kalau orang dengan makanan itu jarang menyebabkan mencetuskan asma. Jarang. Yang paling banyak polusi. Iya. Sekarang makin banyak dong, Prof, yang Iya banyak. Karena polusinya kok. Ya. Bukan polisi ya. Polusi. Enggak, kalau polusi saya nggak ikut-ikutan. Nah, tapi kalau orang misalnya aku ada di keluarga orang dengan asma gitu, sebenarnya hidup dengan orang asma tuh seperti apa sih, Prof? Maksudnya kebersihannya kah atau gimana? Ya, tergantung dia sensitifnya terhadap apa. Dia bisa hidup seperti orang normal kok. Ya. Asal ininya terkontrol dengan baik. Kalau dia mesti pakai inhaler yang untuk pemeliharaan, itu teratur, asmanya bisa nggak kumat sama sekali. Tetapi ada obat yang untuk emergensi saja. Ya, ada obat emergensi, ya itu mesti punya persediaan. Tapi ada obat yang untuk mengurangi radang ini, itu kadang-kadang dipakai teratur. Pembersihan rumah harus lebih ekstra kah, Dok? Oh iya, rumah itu kadang-kadang banyak debu rumah, itu dia mesti pakai masker. Ya, sebaiknya nggak bersihin rumah. Kalau bersihin rumah itu jangan lupa maskernya, jangan lupa semprotnya. Iya benar. Iya. Tadi Prof juga nyinggung ternyata kategori autoimun, kategori asma itu berbeda-beda ya, Prof ya. Terus kita kalau misalnya boleh periksa ke laboratorium, tapi harus dengan
pendampingan dokter atau konsultasi ke dokter, jangan nanya ke ChatGPT atau ke dokter Google gitu ya, Prof. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu, Prof, ke masyarakat atau anak muda nih yang kebanyakan ternyata nanyanya ke Google dan segala macam gitu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi kita bicara mengenai autoimun. Kenalilah sedini mungkin. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengenali autoimun dengan baik, maka kita bisa mencegah kerusakan organ. Artinya komplikasi. Jangan ke dokter sudah terlambat. Ya, kita kenali dengan baik apa pencetusnya dan bagaimana nanti dokter akan menerangkan bagaimana cara hidup yang baik. Gaya hidup itu perlu juga. Intinya adalah bahwa kita punya makanan yang baik, olahraga yang baik, ya. Dan kalau perlu kita vaksinasi, jangan lupa. Betul. Ya, vaksinasi itu penting. Jadi kita tanyakan ke dokternya nanti kita perlu vaksin apa sebaiknya untuk tetap sehat. Karena vaksin itu adalah investasi supaya kita hidupnya ke depannya lebih sehat. Saya rasa itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Prof. Heru untuk dagingnya. Tadi aku agak sedikit ke sentil ya, untuk nanya ke Mr. Google ataupun nanya ke ChatGPT. Ya itu dia teman-teman, tadi ngobrolan kita sama Prof. Heru yang ternyata banyak banget insight seputar autoimun sama asma. Sekian obrolan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.